Halo, Bapak penyapa siswa Bapak yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar untuk bagaimana langkah penyusunan dari teks anekdot. Kamu sudah mengenal ciri, unsur, dan sekarang kita mari bagaimana cara menyusun sebuah teks anekdot. Untuk itu perhatikan langkah-langkah yang ada dalam penyusunan. Langkah yang pertama, kamu harus berpikir bagaimana untuk menentukan sebuah topik dari yang hendak kamu tuliskan. Topik ini bebas akan kamu muat ke dalam teks anekdot. Nanti kita akan bisa menentukan judul dari teks tersebut. Contoh topik adalah bercerita tentang seorang anak miskin. Topik yang kedua, kamu mencoba untuk mencari sebuah referensi. Referensi ini boleh dari buku makalah, majalah, koran, dan buku yang lainnya sebagai pendukung, sebagai bantuan untuk pengetahuanmu. Yang ketiga, kamu harus memberikan satu memberikan di dalamnya dengan menentukan sebuah pesan atau sindiran yang mana menjadi sebagai ciri khas di dalam teks anekdot itu. Ada satu pernyataan pesan atau sebuah sindiran bagi yang membaca untuk tentang topik yang kamu sampaikan. Satu tokoh kamu sampaikan mengenai ceritamu dan sindiran akan dilontarkan melalui tulisanmu. Selanjutnya, kamu buat sebagai langkah berikut adalah menentukan sebuah unsur lelucon atau lucu-lucu. Maka untuk itu kata-kata haruslah kamu pikirkan bagaimana teks ini akan dianggap lucu. Berikutnya, langkah yang harus kamu perhatikan dalam teks anekdot ada yang dikatakan dengan mengembangkan kalimat tersebut setelah kamu menentukan 4 langkah ini. Dan berikutnya kamu harus membuat satu langkah setelah mengembangkan, maka kamu akan melihat atau mengoreksi adakah penulisan yang harus kamu perbaiki yang disebut dengan menyunting kalimat. Penyuntingan ini berguna untuk apa yang diharapkan menjadi penulisan yang baik dan menarik. Setelah menyunting, kamu bisa berangkat sebagai penambahan untuk mengatakan bahwa yang kamu tuliskan itu tetap berada dalam konteks struktur teks anekdot.
yang mana struktur teks anekdot yang pertama, bagian pertama dalam teks anekdot adalah abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang sebagai penutup dikatakan itu adalah koda. Maka untuk itu dalam penulisan teks anekdot harus melalui alur yang setelah dibuat melalui struktur. Setelah kamu menentukan dan menyunting, tetap kamu buat melalui kaidah kebahasaan yang diharapkan. Dan semua apa yang kamu tuliskan itu tetap menyangkut pautkan struktur, ciri, kaidah kebahasaan, bagaimana dari teks anekdot tersebut. Dan yang terakhir, sebagai langkah untuk menuliskan, kamu sudah boleh, jika kamu sudah menentukan ini semua, melaksanakan langkahnya, kamu sudah boleh untuk membuat sebuah judul dari teks anekdot. Nah, sampai di situ untuk pembelajaran mengenai langkah penulisan teks anekdot dengan baik. Maka kamu coba untuk berlatih, bukan hanya sekedar menulis teks anekdot itu menurut pemahamanmu tanpa ada didasari struktur kaidah ciri dan langkah-langkahnya. Semoga bisa dapat dipahami. Jika masih belum dipahami, maka boleh bertanya dan menghubungi saya langsung. Siswa Bapak tetap saya sarankan untuk menjaga kesehatan kamu supaya kita dapat berjumpa nantinya dalam keadaan sehat.